Tahun ke-8 Hijriah adalah salah satu tahun paling luar biasa dalam sejarah Islam. Tahun di mana Allah memberikan kemenangan besar bagi kaum muslimin dan menjadikan hati yang dulu membenci berubah jadi percaya. Selama bertahun-tahun, Rasulullah dan para sahabat harus meninggalkan tanah kelahiran mereka, Mekkah. Mereka dihina, diusir, bahkan diperangi. Namun di tahun ke-8 ini, semua berbalik. Bukan karena kekuatan pedang, tapi karena kekuatan hati dan iman. Semua bermula dari perjanjian Hudaybiyah yang dibuat 2 tahun sebelumnya. Dalam perjanjian itu, Quraisy dan umat Islam sepakat tidak berperang. Tapi diam-diam, Quraisy melanggar janji. Sekutu mereka, Bani Bakr, menyerang Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Peristiwa itu menjadi tanda bahwa sudah waktunya Rasulullah menuntut keadilan. Beliau mempersiapkan pasukan besar, 10.000 orang, dan berangkat menuju Mekkah. Yang menarik, semua dilakukan dengan tenang. Tidak ada pengumuman perang, tidak ada teriakan. Beliau ingin penaklukan ini berjalan tanpa darah, dengan rahmat, bukan kemarahan. Di perjalanan, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, bergabung bersama beliau. Dan di tengah malam, datang pula Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Quraisy, musuh besar Islam. Rasulullah tidak menghukumnya. Sebaliknya, beliau menunjukkan kasih yang luar biasa. Abu Sufyan dibawa melihat barisan pasukan Muslim yang begitu disiplin dan kuat. Melihat pemandangan itu, ia tak bisa berkata apa-apa selain, "Kerajaan keponakanku ini telah menjadi besar." Rasulullah menjawab lembut, "Wahai Abu Sufyan, ini bukan kerajaan, ini rahmat dan kenabian dari Allah." Abu Sufyan akhirnya memeluk Islam, dan Rasulullah memberinya kehormatan dengan berkata, "Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang menutup pintunya, dia aman. Siapa yang masuk ke masjid, dia juga aman." Kabar itu menyebar cepat di seluruh Mekkah. Penduduknya mulai tenang. Mereka tahu Muhammad tidak datang untuk membalas dendam. Ketika fajar menyingsing, pasukan Islam masuk ke Mekkah. Rasulullah menundukkan kepalanya rendah di atas untanya, bukan dengan rasa sombong, tapi penuh kerendahan hati. Di sekelilingnya, gema takbir mengguncang langit. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di hadapan Ka'bah, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala satu persatu sambil membaca, "Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap." Bayangin, kota yang dulu mengusir beliau, kini ditaklukkan tanpa setetes darah pun. Lalu, Rasulullah mengumpulkan penduduk Quraisy dan bertanya, "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan kepada kalian?" Dengan wajah takut, mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia dan anak dari saudara yang mulia." Rasulullah lalu berkata, "Pergilah, kalian bebas, tidak ada celah atas kalian hari ini." Semua terdiam. Mereka yang dulu memusuhi, kini menangis. Hari itu, bukan hanya penaklukan kota, tapi penaklukan hati, tapi perjuangan belum selesai. Beberapa minggu setelah itu, pasukan Islam menghadapi perang Hunain. Kali ini jumlah mereka besar sekali, dan sebagian merasa yakin kemenangan pasti di tangan mereka. Namun saat diserang mendadak oleh suku Hawazin, pasukan Muslim sempat terpukul mundur. Di tengah kekacauan itu, Rasulullah berdiri tegak dan berseru, "Aku adalah Nabi, tidak ada dusta. Aku anak Abdul Muttalib." Suara itu membangkitkan semangat seluruh pasukan. Mereka kembali menyerang, dan Allah memberikan kemenangan besar. Dari peristiwa Hunain, umat Islam belajar jumlah bukan jaminan. Kemenangan hanya datang dari Allah. Setelah Hunain, Rasulullah menuju Taif, kota kuat dengan benteng tinggi pasukan Muslim mengepungnya, tapi Rasulullah tak mau mendoakan kehancuran mereka. Beliau justru berkata, "Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah semata." Dan benar, beberapa tahun kemudian, penduduk Taif datang sendiri ke Madinah untuk masuk Islam tanpa perang. Tahun 8 Hijriah pun berakhir dengan penuh cahaya. Mekkah ditaklukkan dengan damai, Hunain dimenangkan dengan iman, dan Taif tersentuh dengan doa. Semua menunjukkan satu hal, bahwa Rasulullah bukan penakluk dengan pedang, tapi penakluk hati dengan kasih dan pengampunan.
beliau mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada balas dendam, tapi pada kemampuan memaafkan. Dan kemenangan sejati bukan ketika musuh kalah, tapi ketika hati mereka berubah. Tahun 8 Hijriah bukan cuma catatan sejarah, tapi pengingat bahwa rahmat, kesabaran, dan iman selalu lebih kuat daripada kebencian,